wonten budak kami budak wong niku mukmin iman ten Gusti Allah Islam yaitu beriman ten Gusti Allah terus kali kula panjenengan terus dimerdekakan maka ya orang tadi itu berarti menebus ya, menebus dirinya daripada neraka. Setiap anggota badan kita ini ditebus. Ya. Oh kesalahan kita yang banyak, tangan kita yang banyak salahnya, banyak maksiatnya, ya. Ditebus. Ya. Yang harusnya tangan kita ini dibakar, di api neraka, ditebus. Karena apa? Kalau kita memerdekakan budak yang beriman kepada Allah. Contoh Sayyidina Bilal itu budak. Bilal itu sebagai muadzin pertama itu. Muadzin pertama itu Bilal. Nah, itu seorang budak. Yang menebus adalah Abu Bakar. Bapak Abu Bakar. Nah, Bilal budak yang beriman. Yo nopo bedine parane Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kados Bilal itu meskipun seorang budak tapi mulia di sisi Allah. Krono cinta yang kanjeng Nabi. Krono cinta yang kanjeng Nabi. Dimerdekakan itu. Dengan harga berapapun siap dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar. Dibeli, ditebus, budak Bilal tadi itu akhirnya merdeka. Akhirnya apa? Dibeli oleh sahabat Abu Bakar, terus dimerdekakan. Terus dimerdekakan. Beliau nomor ini pahalanya Sayyidina Abu Bakar. Budaya kasus Bilal jadi orang yang benar-benar mulia di sisi Allah. Setiap pahala Bilal itu ibadah, Sayyidina Abu Bakar dapat. Harus kalau kan menjenengan itu, wonten tiang, wonten semangat ngaji, wonten lari, alim, wonten semangat ngaji. Akhirnya dengan rayu-rayu, ayo ya aku tak ngondokno, atau tak ngajekno, tak ngondokno. Akhirnya turun. Nah, akhirnya anak tadi itu disekolahkan, akhirnya pinter, lebih ngerti urusan agama, akhirnya ibadah. Lakoni perintah Gusti Allah, lari noten sampai sekolah dulu, yuk nopo begini. Palai sampai setiap ibadah yang dilakukan oleh anak tadi yang asalnya nggak ngerti, akhirnya jadi ngerti. Loh, setiap ibadah yang dia lakukan dengan dapat paham. Sami kan ketika kita punya anak yang soleh, kita punya anak tadi itu ngaji, anak tadi itu melakoni perintah Gusti Allah, menjauhi larangan Gusti Allah. Arek ini kan kudunya asal paham. Kula dan panjenengan selaku orang tua dia dapat pahala, dia dapat pahala. Pondok bosan-bosan ngaji. Masih kula niki ngaji. Kalau tak boten kados itu ya boten buka kitab. Tapi boten buka kitab ya boten semerap hadis Kanjeng Nabi, boten semerap dawuhe para ulama. Sami rumiyin kenate dibuka. Akhirnya krono boten didamel-damel nggih boten lah krono iki akhirnya dikaji bersama, akhirnya kula buka. Oh eling malih kula sampaikan tentang sampeyan. Boten kula ngajari, cuma kula menyampaikan isi daripada napa sing ditulis kalih para ulama teng kitab iki. Terus sing ngaji ilmu sing menyampaikan ajaran kaum sampai mulia. Boten terus sing ngaji niki akhire dina sing mulia niku sing
sing menyampaikan jenengan iki nggih Jawa nggih. Sing menyampaikan beda, rasa bilang kami lek wonten pengawasan, lek wonten pengawasan terus sing masang umbul-umbul, sing masang panggung, sing dadi panitia, itu nggih dari itu nggih orang-orang yang berdakwah di dalam memperjuangkan ajaran Kanjeng Nabi. Murid-murid ajaran Kanjeng Nabi. Itu nggih pejuang-pejuang Islam. Kadang nggih mulia sing ngeten-ngeten itu daripada yang ada di atas podium apa itu terkorona sama dunia itu diampoi terus ganjarannya kena ampoi. Tapi saya mau masang dulu masang panggung akan boten apa boten enten gaji ini dan dibayar balik oleh sebuah perusahaan. Tapi semangat ini itu yang kadang lebih mulia daripada para pendapat. Oke, apa yang kita kaji kenapa manfaat menghasilkan ilmu serta maslahah kebaikan bagi seluruh panjenengan di dunia wal akhirah. Nami moga sing tadi ditanggapan. Ustadz mau tanya, ini mengenai bahasanya ya. Di dalam sini ada toko sama idki, itu apa perbedaannya? Lapat aktako sama idki ya. Lapat aktako sama idki itu sama. Kalau aktako itu memperbedakan, kalau idki aktako itu dihormati dari atako itu 3 kata sama dengan pahala ketambahan hamzah jadi atako. Jadi atako artinya masjid. Idki ini masdar daripada atako. Sama-sama memerdekakan. Tapi kalau atako itu dihormati, idki ini masdar koyuni. Ini coro bahasa, coro bahasa atau pengertian dalam segi lafaz. Artinya sama. Terus coro memasangkan antara kata aku ini harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan susunannya. Ya, harus sesuai dengan susunannya. Tidak bisa nanti lafaz aku dihubungkan dengan lafaz ini harus sesuai ya, nanti ada belajar tentang ilmu nahwu sebelum untuk mengetahui aku dan ifun ya itu harus belajar sorok dulu terus ikro terus jadi kalau 3 ilmu tadi juga ikhlas akhirnya sadar mau kita ya tidak berharap tulisan Arab dan tidak berharap itu hanya sedikit bahasa mungkin wonten saya sampaikan nanti. Oh, Kalimat kita tadi dikatakan anak kecil yang pertama kan nggak mau sholat atau ngaji, yang kedua dia mau itu kan ada mesti ada muslim minus dan muslim plus dan ada muslim plus minus. Nah, yang kedua saya katakanlah sebagai pimpinan di perusahaan. Nah, terus saya itu kurban membuat anggarannya atas saya. Apakah itu kurban itu sah? Yang ketiga, atayat itu yang disebut assalamualaikum. Kenapa kalau tidak sekalian assalamualaikum? Itu ada. Yang pertama
masalah anak kecil itu ada anak kecil ketika diajak ngaji ada yang mau dan ada yang tidak mau. Kalau masih kecil itu memang masih dalam proses ajakan dan buatan mau buatan bisa seperti karena masih tahap dia hanya sebatas diajak kami ketika kita bangun perintah sholat itu ketika umur 6 maka dianjurkan untuk apa? Untuk memerintahkan sholat. Perintahkan itu anak itu untuk sholat ayo sekedar perintah coro cek buatan murun dia buatan dosa buatan asal dibutuhi tapi repot umur 10 nah dia ngaji turun ini bayang turun jadi kerja dipukul wajib dipukul ini buatan dipukul kepalanya dengan pukulan yang mematikan tidak dengan alat yang mematikan dipukul sekedar untuk mendidik sholat. Krono kalau sudah umur 10 tahun ini sudah taklif ya biasanya sudah dewasa anak-anak sudah dewasa sudah balik nah, itu wajib berkaji bagian teman kalau sampai dibiarkan oleh orang tuanya sehingga anak tadi menjadi bodoh orang melaksanakan perintahnya Gusti Allah nah, maka orang tua berdosa membiarkan anaknya meninggalkan perintah itu. Nah, terus yang kedua kalau ada orang berkorban tapi pakai uangnya orang banyak, nah, itu sanes korban. Nah, itu sanes korban. Tapi nopo? Ya tapi uangnya itu uangnya orang banyak, terus boten izin, dia boten asal. Ya. Tapi kalau uangnya itu uangnya orang banyak, tapi jenengan sebagai pemimpin, tapi sudah asal ini boleh, saya punya wewenang untuk apa? Untuk menggunakan uang ini, ya, karena saya pemimpin. Nah, akhirnya uang ini ditubasakan sapi. Nopo terus dinamakan kurban, boten. Kurban itu harus harta miliknya sendiri, uangnya sendiri, baru bisa dikatakan kurban. Kalau uangnya kelompok, uangnya orang banyak, terus kalau jenengan ini pemimpin akhirnya ditubasakan sapi, boten ngomong-ngomong tentang sehingga bayoto, dan itu boten kurban. So pahami bukan isu-isu yang saya kalau ingin juga. Pakai uang APBN seumpama Mbak sapi pakai uang APBN no benar kurban bukan kurban bukan kurban sanes dikatakan kurban itu harus miliknya sendiri uangnya sendiri rakyat ke korban uangnya instansi seumpama karena dia pimpinan akhirnya ditubasakan sapi itu bukan kurban. Kalau orang-orang urunan, nah kalau urunan itu memang kurban seperti sapi urunan orang 7 urunan untuk beli sapi, nah itu kurban karena memang sapi 7 orang. Ya. Tapi kalau semua orang 10 urunan untuk sapi, ya. Orang 10 urunan untuk sapi, nah ini nggak bisa dikatakan kurban. Kenapa? Karena yang 3 nggak masuk. Nah, nggak masuk. Beda kalau orang 10 urunan, orang 10 urunan. Nah, pokoknya setiap tahun urunan itu sapi. Maka yang jadi yang 7. Nah, yang jadi yang 7. Nah, tahun besoknya lagi urunan lain. Nah, gantian yang belum masuk tadi 3 orang yang belum masuk. Nah, ini dimasukkan. Sakit sampean ya kurban. Nah, yang 3 yang sudah kurban ini nggak masuk. Kalau ada akad seperti itu. Apakah itu ada petunjuk atau hadisnya? Iya. Yang Ya. istilahnya kumpulan orang sapi orang 7. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau masyarakat atau sekolah mengumpulkan dari anak-anak itu biasanya urunan
Nah, terus diberikan sapi diberikan itu bagaimana? Itu bukan program atau satu Di sekolahan biasanya. sekolahan ya, tempat pendidikan turunan itu sapi atau turunan itu kambing, akhirnya dibeleh, itu bukan program ya, wes mayoran itu bacaan itu ya, karena kurban itu ada harus uangnya sendiri, dan itu satu kambing satu orang. Sapi satu sapi 7 orang. Onta ya sama, onta satu ya 7 orang. Kalau kambing itu tidak bisa lebih dari 1 orang. Kalau kambing tidak bisa lebih 1 orang. Ya. Kambing tidak bisa lebih 1 orang. Cuman seumpama satu rumah kuatnya beli 1 kambing, ya. Akhirnya kepala rumah tangga. Nah, ini artinya loh, mereka yang satu rumah ini, ya, ini apa? Ini terwakili oleh kepala rumah tangga. Oke, tapi dalam satu rumah ini bisa berubah. Nah, ini yang apa? Yang lainnya yang seisi rumah tadi itu terwakili oleh kepala rumah tangga. Terus gak bisa, ini apa? Saya korban, yang dikorbankan satu kambing. Ini korban saya dan keluarga saya. Tapi 1 orang. Nah, kalau atas nama, kalau saya melihat di keterangan itu ada kan, kalau waktu ujubnya, waktu akad, waktu menyerahkan 1 kambing, tapi dalam saat prosesi doa seperti Rasulullah itu kan 1 untuk keluargaku, di dalam doanya Rasulullah 1 untuk umatku. Karena apa? Karena itu khusus kaya Nabi. Karena sama kan Nabi. Yang 1 khusus kaya yang baik pribadi Nabi, yang satunya itu kan memang korban 2. Yang 1 untuk dirinya sendiri, yang 1 untuk umatnya. Loh, itu mewakili kaya umat-umat yang tidak mampu. Dia nggak mampu, tidak usah berkorban. Kalau harus dikorbankan kaya Nabi. Tapi sebenarnya di waktu hari raya, niku belen apa mau sampai tetap berpahala. Ayam berarti Boten apa-apa. Sesuai kemampuan. Tapi nggih sanes dijenengi kurban. Cuman dapat pahala yang mengalirkan krono waktu gak kuat nek apa? Boleh ayam. Nggih boten apa-apa. Kanggo niku wonten boten Syekh Sulaiman ngene kita Buya Mustasi itu dianggap itu rekan memang kita tidak kuat untuk apa beli kambing pada hari raya kurban. Oh ayam boleh. Bahkan itu yang dulu ini udah biasanya nopo. Rekor tepak Rio itu akan pasti beli meskipun ayam. Tapi di nopo kambing di kangge di pangan dhewe kangge kali disedekahkan. Ulun boleh di pangan dhewe. Meskipun ayam tetap diambil dibeli pangan dhewe, sisa ya disedekahkan. Tetap. Nah ini dapat pahala. Tapi kita harus lupa. Karena Bokrono mengalirkan darah pada waktu itu. Orang belajar untuk apa? Untuk dan niru lah. Nah, seperti begini tadi, urunan 7 ya. Dari masing-masing orang 7 itu kita kan nggak tahu pekerjaannya apa-apa. Mungkin di dalam satunya itu ada hasil korupsi atau dia itu riba. Kita nggak tahu bagaimana dari ke-7 orang itu yang urunan untuk sapi salah satunya uang dari riba atau uang dari korupsi, kita nggak tahu. Kalau memang nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau ada urunan beli sapi 7 orang, salah satu yang dari 7 orang itu ya kita nggak tahu apa itu pekerjaannya. Maksudnya panitianya yang nggak tahu, padahal Iya. kita sendiri yang tahu. Kalau sampai yang tahu, lo itu nggak punya pekerjaan lain kecuali jadi apa? Jadi bandar, Iya, bandar narkoba. narkoba. Oh. Nggak punya pekerjaan selain itu. Oh. Kerjanya hanya seperti itu. Nah, sampai tahu, dia pun masuk dalam kelompok urunan yang apa? Satu sapi. Memang jenengan ngerti, jenengan boten ngerti ya urunan biasa.
Makanya pun tangkep dong, nggak bisa. Mungkin tidak bisa ngerti. Soal kerjanya mek bandar, asal mau bandar, akhirnya kalau terus karena kecampuran. Pun campur antara halal campur dengan yang haram, maka itu akan menjadi haram. Kalau kita tahu itu. Ya, kalau tahu, betul tahu, ya betul masalah. Panitia ini agak ditanya semua. Ya soalnya kan saiki wong saiki kan akeh sing nganakno duwe, akeh sing istilahnya kayak semacam riba lah, terus aja korupsi. Memang banyak saya. kita itu harus apa? Harus was-was itu bukan urusan haji semata. Was-was bukan urusan kesucian apa? Kesucian luar. Tapi apa yang kita konsumsi itu harus diwaswasi juga. Nah, itu maksudnya. Harus diwaspadai juga. Jangan-jangan apa yang saya makan itu adalah sesuatu yang haram. Nah, kita kan hanya mungkin waspada itu nanti ternyata dari sebagian satu imam boten haji. Ini contoh mawon. Wonten setunggal imam. Itu ketika apa? Ketika hewan atau binatang yang bisa dimakan dagingnya keluar kotoran, maka kotorannya itu dianggap tidak najis. Maka kita harus berhati-hati dalam urusan haji. Tapi mungkin sampai mengalahkan kehati-hatian kita dalam urusan makanan yang akan dikonsumsi oleh kita. Tapi itu kalau dalam keadaan pepet memang baru jangan pakai. Tapi dalam keadaan dia bisa memilih, itu kalau ayam hindari najis itu. Kalau yang sapi itu najis. Berarti afdolnya itu kalau kita korban enak sendiri daripada urunan kecampuran lebih baik lain. sendiri. Kambing. Lebih baik kambing. Enggak, maksudnya timbangnya itu sapi wanita wedhus ae ngono lho. Kawan susul doe, gede Pak. Oh, enak tuh sekete. Lebih jadi Loh, satu Ustaz. apa ya? Assalam. Oh, oke. Dalam tahiyat itu kan assalamualaikum ayuhan nabi. Kenapa kok enggak assalamualaikum itu? Assalamualaikum itu berarti nabi kita. K itu berarti apa? K itu berarti nabi kita itu dekat dengan kita. K berarti ada di depan kita. Kenapa kok enggak assalamualaikum? Kok enggak assalamualaikum? Kok K? Karena dari apa? Khusus K itu khusus pada kanjeng Nabi. Baru assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Keselamatan bagimu, salam bagimu, ya, salam bagi engkau ayuhan nabi, wahai para nabi. Artinya kan seperti wahai para nabi, tapi maksudnya itu adalah Nabi Muhammad, bukan kum untuk orang banyak, tapi mereka satu orang dan itu dekat. Maka ketika jenengan assalamualaikum pun sampai pikirannya pun sampai tenggu diluti, bayangkan kita itu ada di dekatnya Nabi Muhammad. Seakan-akan Nabi Muhammad assalamualaikum, keselamatan, salam penghormatan alaika bagimu wahai Nabi. Jadi pun sampai nanti. Maka ketika kita tidak bisa khusyuk pada gerakan-gerakan yang lain, pada gerakan-gerakan yang lain, pada at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun, pada kalimat assalamualaikum pun sampai lengah, pun sampai lalai, harus khusyuk. Fokus. Itu kunci, itu kunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kan dari Nabi. Terus assalamualaikum warahmatullahi ini pada guru-guru kita, pada wali-wali, Jadi guru-guru kita ya juga kita salam. Jadi coba kita ngomong ada jadi mungkin jadi manfaat bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Balik.